Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Galeri Project, masih nyambung di obrolan santai kita yang sebelumnya. Kali ini kita mau bahas mengenai penglaris ya. Mungkin orang udah banyak tahu mungkinnya apa itu penglaris secara umum, seperti apa itu udah banyak orang tahu. Cuman kita mau mungkin siapa tahu nanti dari hasil pembahasan kita malam ini bisa nambah bahwa pengetahuan orang-orang, terus baik buruknya itu seperti apa nanti biar lebih bagusnya itu orang tahunya itu ya intinya tuh nambah wawasan lah. Tapi sebelum itu jangan lupa seperti biasa like sama subscribe-nya, juga share video kami untuk bantu berkembangnya channel Galeri Project ini ya. Oke, ini langsung aja kita di pembahasan kita nih, nyambung di obrolan santai kita tadi mengenai penglaris. Jadi penglaris ini mungkin orang taunya, oh ini kalau orang buka usaha laku terus langsung dijudge, oh ini penglaris ini atau pakai bantuan gaib atau apa gitu ya. Itu kadang-kadang yang bisa gimana ya, mau dibilang nggak percaya ya percaya, tapi nggak langsung kita bisa menjudge seperti itu, betul nggak bahaya? Karena majunya usaha ataupun orang jualan ataupun orang ngelakuin sesuatu itu terus jadi bisa berkembang, itu nggak cuman ada juga, nggak semua orang pakai penglaris. Cuman ini Mbah, yang lebih umumnya orang yang kalau seumpama pakai penglaris gitu itu seperti apa, yang mungkin kalau tiba-tiba dari sepi langsung jadi ramai atau seperti apa gitu perbedaannya? Ya, perbedaannya, ciri-ciri orang yang betul-betul pakai penglaris itu. Kalau masalah perbedaan, orang yang menggunakan mediasi penglaris untuk usaha gitu ya, dalam arti ya otomatis mungkin ada perbedaan ya Mas. Perbedaan dalam arti segi apa ya, yang tadinya mungkin jualan sepi tiba-tiba ramai. Orang yang sebelah tadinya ramai tiba-tiba sepi, beralih lah pelanggan ke kita. Nah, banyak-banyak cara tentang masalah penglaris itu. Oke. Ini cuman antara penglaris dengan ada satu lagi nih mungkin pesugihan gitu ya. Apakah sama gitu, maksudnya antara penglaris sama pesugihan gitu? Penglaris itu dalam arti mediasinya itu yang saya bilang, Mbah bilang itu banyak cara. Itu ada yang lewat pesugihan, ada yang mediasi kita menggunakan sejenis benda pusaka, ada yang mungkin lewat doa gitu Mas. Jadi iya. Banyak cara yang niat apa untuk mempermudah jalan usaha si orang tersebut gitu ya, karena mungkin demi jualannya sepi atau usahanya menurun, gimana caranya orang itu sampai mencari pelaris, mencari apa dalam arti itu supaya lancar usaha, gimana caranya, banyak cara dalam arti mencari usaha tuh. Kayak Mbah Hitam tadi bilang perbedaan itu tadi kan macam-macamnya. Itu seperti Mbah Hitam bilang tuh ada yang pakai kayak doa, terus yang mungkin kalau secara garis besarnya kasarnya itu pakai ada yang jalur putih gitu. Mangatang itu ada nggak, memang apakah tata caranya yang seperti itu memang ada seperti itu untuk penglarisnya? Bisa jelaskan? Ada, tergantung niatnya seseorang mau pakai metode yang mana. Ibaratnya kan ada yang kiri, ada yang kanan. Ibaratnya yang kanan mungkin adalah sesuai dengan syariah ya, yang menurut keyakinan kita ini dalam Islam, dan itulah menurut petunjuk-petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya gitu kan. Dan juga ada yang sebagian kiri itu ya ibaratnya mau mengambil secara sepintas, secara cepat. Ya itu tadi yang bilang dikatakan Abah itu melalui benda pusaka, orang gaib gitu kan, melalui
hal-hal seperti itu adalah jalur-jalur yang kiri. Ya mana di situ ada istilah antara hitam dan putih gitu. Ya itu ya tergantung pribadinya masing-masing mau niat pakai jalan yang mana gitu kan. Kalau mau jalur putih apakah mau jalur hitam gitu. Kalau tata caranya apakah ada kayak di Al-Quran ataupun biasanya umumnya itu yang dipakai itu seperti apa? Kalau itu kan melalui ibaratnya kita berdoa itu sholat hajat, sholat duha, terus dengan doa-doanya yang lain yang sesuai dengan syariah-syariahnya. Itu jalur-jalur putih sesuai dengan ajaran-ajaran yang kita anut dalam agama Islam. Dan yang orang yang ingin ibaratnya yang secara sepintas atau secara cepat, nah itu kan tadi jalurnya. Ada mencari seorang yang pintar melalui benda pusaka atau makhluk gaib, ditanamkan situ, atau kan daripada dibawa dalam dirinya gitu kan. Nah itu cara-caranya macam-macam lah tergantung niat seseorang. Kalau umumnya biasanya tuh yang dipakai itu kayak doa apa gitu maksudnya? Doa-doanya. Kalau doa-doanya dalam Islam itu kan banyak gitu. Kita bisa juga kita kan cuman hanya yang pengalaman yang saya pernah dipelajari yaitu melalui tahapan-tahapan ya kita bertahajud, terus tobat, tahajud, hajat gitu kan, terus sholat duha, terus kita mau munajat gitu, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga amalan-amalannya yang tertentu gitu kan, semacam doa-doanya ada gitu kan. Ya kadang-kadang yang selalu mendawamkan sholawat, ataupun ada juga yang surat-surat yang lain gitu kan. Itu macam-macam. Oh gitu. Adanya. Ini kalau dari segi doa-doa mungkin tadi Mangatang udah jelasin gitu kan. Cuman berarti kan dari penjelasan ini tadi nih Mbak, berarti kan pesugihan sama penglaris ini kan beda nih. Cuman namanya penglaris itu ada yang kalau kayak setahu saya ini kayak pesugihan gitu kan, kayak ada juga yang nggak perlu pakai dia usaha-usaha tuh memang tiba-tiba langsung kaya gitu kan kalau pesugihan itu kan. Cuman kalau dari penglaris gitu, umpama dia ada yang datang kayak tadi dijelasin datang ke orang pintar gitu, ada yang pakai benda pusaka ataupun ada yang pakai makhluk-makhluk gaib, bantuan gaib seperti itu. Ada nggak kalau yang penglaris itu kayak pakai tumbal gitu, sama kayak ini pesugihan? Pelaris yang melewati mediasi tumbal ya itu ada juga. Oh ada juga. Ada pelaris yang menggunakan mediasi ataupun dalam arti nanti imbalannya nyawa keluarga kita yang diambil. Itu ada lah, banyak lah yang hal seperti itu. Oh iya. Itu dalam arti sebenarnya dalam arti kita tumbal ataupun pesugihan itu hanya memperlancar atau mempermudah jalan usaha kita. Oh tiba-tiba orang itu banyak duit, banyak apa, misalkan tiba-tiba di dalam rumah kok penuh uang gitu kan. Tetap syariatnya dia membuka usaha sebenarnya. Oh gitu. Itu yang dibilang pelaris itu ya dengan cara mediasi tumbal. Gitu. Tumbalnya siapa ya? Yang terutama diambil keluarga kita, anak kita, anak yang paling kita sayang. Setelah anak ya intinya dalam arti itu keluarga kita yang akan diambil gitu. Itu pelaris itu ada yang menggunakan mediasi tumbal, ada yang menggunakan makhluk gaib dengan cara ditaruh ataupun disimpan sesosok makhluk gaib di depan tempat usaha mereka. Dengan cara daya tarik. Ada yang menggunakan benda-benda pusaka, benda-benda bertuah. Ada yang dibilang Kang Datang ya lewat doa itu yang dibilang jalur putih. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Tapi ya memang betul apa yang Kang Datang, kebanyakan sekarang kan orang itu mau sukses, mau usaha cepat, ya ambillah jalan pintas tanpa memikirkan risikonya nanti akan seperti apa gitu. Karena kan kalau dari segi penglaris atau pesugihan yang pakai tumbal kayak gitu yang instan seperti itu tuh kan bisa dibilang ya gimana ya, resikonya besar, ibaratnya itu untuk dapatinya itu resikonya pun dengan konsekuensi gede gitu, harus ngeluarin sampai nyawa. Besar resikonya pun. Iya. Bisa-bisa memakan diri kita sendiri. Oh gitu.
Ini ngomong-ngomongin tumbal nih, kan kita ada di channel kita itu pernah nelusurin di daerah Kawal gitu kan. Di situ kan katakan kayak orang nganukan penglaris terus nyari tumbal. Cuman kan di situ kayak Mbak Hitam jelasin itu tadi kan, penglarisnya itu ngambil keluarga kita gitu kan. Cuman yang di situ tuh kan kayak ngambilin orang lewat. Cuman dengar-dengar saya tuh kan ada juga yang seperti itu. Itu bisa dijelasin lebih rinci lagi nggak, seperti apa? Ada juga Mas yang seperti itu. Dalam arti gini ya, kita yang metode apapun bisa dibikin ataupun bisa dijadikan pesugihan. Maupun itu sebuah batu besar, pohon beringin yang besar. Selama kita memberi sesajen, memberi makan dan makhluk-makhluk seperti itu, mereka makin akan datang. Nah, apapun bisa dibikin pesugihan. Nah, walaupun itu hanya sebuah batu, tetapi si orang tersebut sering membawa sajen, membawa bakaran, membawa kemenyan dengan niat tujuan dia pribadi. Di situ nanti dia akan ada perjanjian. Perjanjian dalam arti apa yang kita inginkan, mereka pun akan minta imbalan. Imbalannya ya seperti yang tadi Mbak bilang, ya seperti tumbal. Kalau tidak keluarga kita mungkin ada juga yang metode bisa ngambil di luar. Dengan cara apa metode di luar? Ada sedikit nih pengalaman Mbah sendiri ya. Jadi hati-hati untuk dalam arti untuk semuanya mungkin ya. Dalam arti kadang yang namanya pesugihan atau tumbal kita bisa menggunakan lewat uang. Jadi uang itu bisa kita lempar di jalan. Dilempar di jalan, siapapun orang yang menemukan uang tersebut 1 minggu atau 2 minggu dia akan merasakan sakit dan akan meninggal. Itu dalam arti metode seperti itu. Bisa menggunakan, kita menaruh uang di tengah jalan atau dimanapun juga. Makanya bagi kita yang manusia awam, kalau kita menemukan sesuatu, kita harus punya ganti. Dalam arti di saat kita mau mengambil uang tersebut, kita harus mencari satu buah batu. Jadi begitu kita ambil uang tersebut, di situ kita berkata bahwa aku gantilah dengan batu ini. Insya Allah jadi tidak akan terkena apa-apa. Nah, itu hanya metode ataupun dengan cara pengambilan tumbal dengan seperti itu. Betul. Ya, banyak cara. Mungkin yang Mbak Hitam jelasin itu tadi bisa dibilang ya kita intinya tuh berhati-hati, karena kalau awam ya kayak walaupun nih setelah tahu nih Mbak Hitam jelasin tentang kalau tumbal itu kayak bisa dilempar di jalan, tapi kayak sekarang ini kalau nemu uang di jalan pun kadang pun kalau orang awam pasti langsung ambil. Cuman kalau untuk hati-hatinya kayak Mbak Hitam jelasin tadi itu ya ditukar seperti itu tadi ya Mbak, kita jaga lebih hati-hatinya lah ya kan. Cuman kayak itu tadi kan ada yang seperti Mangatang jelasin tadi itu kan ada yang pakai doa-doa itu penglaris kan, cuman ada juga yang dari cepat gitu. Cuman walaupun kayak yang putih ini dibilang tuh mungkin efeknya baratnya tuh efeknya tuh lama ya, hasilnya yang kita dapat ya harus kayak usaha terus-terusan gitu. Cuman kalau yang kayak yang pakai jalur cepat ini, kalau sampai nggak menuhin itu tuh yang paling beratnya tuh bakalan kemakan sama diri sendiri itu apa? Ya itu tadi ya Mas, tentang masalah ilmu hitam dan ilmu putih ataupun mencari pesugihan dengan cepat kaya atau cepat usaha kita lancar, semua itu ada resiko tersendiri. Nah, ya kalau kita pengen selamat dunia akhirat, yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Kang datang tadi ceritakan, rajin sholat tahajud, sholat hajat. Gitu kan. Ya kalau kita pengen, ya memang proses lama, tapi insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Nah, kalau kita pengen cepat ya jalannya jalan seperti itu. Mungkin ambil jalan pintas. Mungkin itu dengan cara itu cepat tercapai, tapi resikonya pun besar juga. Itu yang saya bilang tadi, tidak memakan keluarga kita, memakan diri kita sendiri. Mungkin itu tadi udah dari resiko, terus macam-macam jalan pesugihan, terus perbedaannya yang udah dijelasin sama Mbak Hitam juga Mangatang ini tadi, ya kita udah bisa lah ngambil kesimpulan bahwa yang
seperti itu tuh ya bisa dibilang sih kalau kita pakai yang begini sebetulnya nggak salah ya Mbak, ya berarti nggak salah, berarti itu udah ya namanya orang usaha, nggak lepas dari cuman sekedar berdoa, dari cuman bekerja atau kenapa gitu ya, kita memang harus berdoa terus ya bermunajat sama yang kuasa juga kan, karena itu memang penting gitu. Cuman kalau dari Mbak Hitam itu mungkin pesan-pesan biar orang yang umpama nih, kalau dibilang sekarang ini kan ini dibilang zaman yang paling susah kalau sekarang ini kan, tahun-tahun sekarang ini kan ya biar nggak kepisangan sampai orang kepikiran yang terjerumus yang aneh-aneh yang ke arah negatif gitu. Mungkin Mbak Hitam bisa sampaikan lagi pesan-pesan dari saya mungkin hanya itu Mas, kita ya mungkin apa dalam menghadapi ekonomi seperti ini ya semua bisa merasakan lah ya. Keadaan ekonomi sekarang ini kan lagi sulit ya. Satu ya mungkin hanya dengan kesabaran, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu dari satu-satunya kuncinya. Dan untuk mediasi ataupun pesan untuk yang lain ya, kalau menggunakan apa pelaris itu ya intinya kita tidak usah lah menggunakan hal-hal seperti itulah. Nah, kita ambil yang sekiranya kita diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menyelamatkan diri kita, keluarga kita. Untuk apa kita mencari hal-hal seperti itu? Toh kita kita ini berusaha ataupun kita dalam arti mencari nafkah itu untuk anak istri, gitu kan. Tapi sebaliknya anak istri kita yang akan jadi korban. Nah, untuk apa juga gitu? Berarti itu hanya membuat senang diri kita sendiri. Nah, mungkin pesan-pesan dari saya sendiri ya janganlah melakukan hal-hal seperti itu. Kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memperbanyak ibadah, sedekah. Kuncinya manusia itu ingin dipermudahkan segala rezekinya, yaitu bersedekah. Kuncinya satu aja, Allah itu akan melipat gandakan apa yang telah kita sedekahkan kepada orang-orang yang telah membutuhkan kita. Allah itu maha adil. Allah itu tidak tidur. Semakin kita memohon pertolongan, munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah semuanya akan dikabulkan. Itu aja kuncinya, daripada kita harus ambil jalan pintas yang ujung-ujungnya nanti akan membahayakan dan mencelakakan kita dunia akhirat. Itu aja mungkin. Mengatang mungkin ada mau ditambahin ya, daripada kita kalau dibilang ini kan sekarang ini kayak itu tadi susah gitu. Cuman kalau Mengatang mau nambahin, mana tahu ada apa kita bisa ngelakuin dengan cara lain gitu. Ya intinya itu tadi, apapun yang dikatakan sama Mbak Hitam tadi itu benar. Ya saya harap kepada pemirsa bahwa hal-hal seperti itu, jalur-jalur yang menyimpang daripada aturan agama kita yang kita anut, ini berarti itu sudah menyimpang betul-betul mengarah kepada jurang kebinasaan. Apa yang kita perjuangkan atau apa yang kita usahakan hanya kepada Allah lah kita memohon, dan sesuai aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya gitu kan, sesuai sangat Islam. Secara keyakinan kita dalam Islam. Jadi kalau memang mau selamat dunia akhirat, itu tadi melakukan cara munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai menyimpang kepada jalan hal-hal yang membuat kita rugi. Nah, itu disebut musyrik. Kita ambil hikmahnya saja dengan cara hal-hal seperti itu. Kalau bisa ya pemirsa, kita juga sendiri jangan sampai terjadi. Dan saya sekali lagi memohon kepada pemirsa, hindarilah perilaku-perilaku yang negatif. Jalanilah dan syukurilah apa yang kita punya, syukurilah, nikmatilah apa yang kita sekarang ini dalam kehidupan serba kekurangan, ya nikmati saja gitu. Hanya hanya kita dengan bersyukur dan bermunajat terus, jangan sampai menjauhi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita mengintrospeksi untuk lebih dekat lagi kepada Dia. Nah, begitulah himbauan atau sekedar pelajaran dan mengambil hikmah dari saya. Silakan Mas Anto.
Nah, mungkin itu aja udah dijelasin kalau dibilang sama Bang Atang sama Mbak Hitam ini tadi, mungkin udah dijelasin semua. Walaupun sekarang nih ya dibilang sekarang ini udah susahnya minta ampun udahan gitu kan. Tapi ya seperti udah Mbak Hitam bilang tadi, kita sabar, harus lebih tawakal, lebih sabar, usaha, munajat, semua yang udah disampaikan itu tadi. Ya kita lebih baik kita ngambil pelan-pelan daripada cepat-cepat dan ngelakuin jalan pintas, tapi ujung-ujungnya cuman jadi balak buat kita, jadi musibah untuk kita, untuk apa gitu kan. Lebih baik kita pelan-pelan, tapi ya insya Allah sih kekal hasilnya gitu kan. Mungkin cukup itu aja pembahasan kita kali ini. Kita sambung lain hari, lain perjumpaan di video berikutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.